Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Pada kesempatan ini saya akan mengetengahkan laporan riset terbaru mengenai FOMC Meeting Januari 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu fokus terpenting di minggu ini, yaitu FOMC Meeting yang akan diselenggarakan 26 sampai 27 Januari ini dengan fokus atau dengan keputusan di tanggal 27 Januari. Nah, kali ini saya akan coba bahas mengenai bagaimana prospek FOMC meeting tersebut dan bagaimana pengaruhnya ke pasar. FOMC meeting kali ini dibarengi dengan kita bisa sebut gejolak di kinerja pasar dan juga ekonomi. Dari belakangan ini kita perhatikan bahwa data-data ekonomi Amerika Serikat, khususnya yang saya tampilkan di video ini, menunjukkan statement ataupun sentimen dari data tersebut cenderung netral dan pesimis. Jadi dari FOMC meeting Desember sebelumnya, 16 Desember, hingga saat ini data-data ekonomi Amerika Serikat rata-rata setiap sektor itu cenderung memberikan sentimen netral dan bearish ataupun pesimis. Bahkan termasuk tenaga kerjanya di sini, sektor tenaga kerja cenderung netral meskipun kita ketahui bahwa non-farm payroll di bulan Desember kemarin dirilis cukup signifikan dengan kenaikan hampir 300.000 di 292.000. Yang menjadi catatan penting lainnya adalah di saat FOMC meeting kali ini, gejolak ekonomi dan pasar itu terjadi akibat tekanan harga minyak yang membahayakan inflasi, terutama inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dinyatakan oleh James Bullard dalam statementnya di pekan lalu. Dia adalah Presiden The Fed wilayah St. Louis. Di sini dia bilang bahwa tekanan harga minyak global akan memberikan kekhawatiran pada inflasi Amerika Serikat. Nah, di bawah ini saya tampilkan grafik inflasi PCE, jadi Personal Consumption Expenditure. Ini adalah indikator inflasi dari The Fed yang menunjukkan bahwa di overall inflasinya untuk harga-harga termasuk harga minyak dan makanan itu jatuh mendekati 0%, jauh di bawah target The Fed 2%. Juga core-nya demikian, cenderung masih jatuh. Ini core ini adalah inflasi di luar harga energi dan makanan, jadi tidak termasuk makanan dan harga minyak. Sementara yang merah overall ini sudah termasuk harga makanan dan harga minyak. Nah, di core PCE-nya ini yang memasukkan harga makanan dan minyak ini, inflasi masih di bawah 2% meskipun rilis aktual saat ini cenderung masih di atas 1%, tidak seperti yang overallnya yang mendekati 0%. Nah, ini kekhawatiran sendiri untuk inflasi dari tekanan harga minyak, dan bahkan James Bullard, salah satu anggota voting FOMC tahun 2016 ini, yang biasanya memiliki sentimen hawkish. Jadi anggota voting The Fed punya skala hawkish dovish itu 1 sampai 4. Jadi di mana 1 itu cenderung dovish dan 1 sampai 5 maksudnya, 5 itu adalah cenderung hawkish. Nah, James Bullard ini masuk dalam level 4, jadi cenderung hawkish. Dan karena gejolak harga pasar dan minyak global, pekan lalu berikan komentar yang dovish. Jadi ini akan menjadi perhatian khusus untuk pertemuan FOMC minggu ini, karena anggota voting yang hawkish kini menjadi dovish. Gejolak ekonomi pasar lainnya terlihat dari kinerja bursa saham Amerika Serikat. Di sini saya memasukkan grafik Standard & Poor's 500. Ini salah satu indeks saham sebagai acuan bursa saham di Amerika Serikat dan juga bursa saham dunia, yang mengalami tekanan signifikan sekitar 10%-an dari pertemuan FOMC Desember sebelumnya. Jadi pertemuan FOMC Desember sebelumnya di atas 2000, sekitar 2080 untuk puncaknya, dan kini di Januari merosot drastis hampir lebih dari 10% ke level 1860-an untuk saat ini. Dan ini menjadi concern sendiri dari pertemuan FOMC meeting di minggu ini. Berikutnya dari harga pasar juga di sini saya ketengahkan
dari pasar obligasi berupa yield pasar obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun. Ini adalah indikator untuk pasar obligasi di Amerika Serikat dan juga bahkan di dunia. Di sini terlihat bahwa yieldnya merosot dari pertemuan FOMC Desember sebelumnya. Di sini kita perhatikan dari sekitar 2,3 untuk puncak di sekitar pertemuan FOMC Desember lalu merosot hingga di bawah 2% paling jauh, dan kini bertahan masih di sekitar 2%-an. Dan ini cukup drastis untuk tekanan yield obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun. Yield obligasi ini jika turun cenderung diakibatkan karena harganya naik karena demand terhadap obligasi naik. Biasanya ini terjadi ketika ada risk aversion atau safe haven demand di saat kekhawatiran meningkat. Nah, dari gejolak pasar tadi, gejolak ekonomi tadi melahirkan ekspektasi pasar untuk FOMC meeting Januari 2016 ini. Di sini dari pasar Chicago Mercantile Exchange menunjukkan dari Fed Fund Futures menunjukkan bahwa peluang untuk kenaikan suku bunga di Amerika Serikat di bulan Januari ini hanya 10%. Jadi peluang kenaikan suku bunga Amerika Serikat di pertemuan Januari ini hanya 10%. Sementara untuk mereka yang mempertahankan atau yang memperkirakan suku bunga akan dipertahankan di 0,50%, itu saat ini sekitar 89,3%. Jadi secara umum ekspektasi pasar obligasi terutama atau Fed Fund Futures, pasar yang pelaku-pelakunya dekat sekali dengan atau sangat sensitif untuk level suku bunga, itu memperkirakan hampir 90% The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di pertemuan Januari 2016 ini. Nah, selain keputusan suku bunga yang dinantikan dari FOMC meeting Januari ini adalah statement. Jadi di tengah gejolak pasar, gejolak ekonomi saat ini, perlu diperhatikan statement FOMC meeting di Januari ini, di pekan ini, terutama terkait dengan prospek suku bunga di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya adalah Maret 2016. Nah, di sini kami melihat dua hal yang mungkin perlu diperhatikan, bahwa di Desember lalu saat Amerika Serikat menaikkan suku bunganya ke level 0,50% dari 0,5%, itu dibarengi dengan statement yang sangat optimis untuk ekonomi Amerika Serikat, sehingga mendorong proyeksi kenaikan suku bunga Amerika Serikat di 2016 berlanjut. Bahkan dari The Fed sendiri diperkirakan akan lanjut hingga 4 kali kenaikan suku bunga. Nah, ini ditandai dengan anggota FOMC 2016, anggota voting, 10 anggota voting FOMC 2016 itu cenderung lebih hawkish dibandingkan anggota 2015. Di sini kita bisa lihat average rankingnya. Di 2015 hanya 1,4 untuk ranking dovish hawkish anggota voting FOMC. Sementara di 2016 itu 2,0. Jadi peningkatan average ranking dan cenderung lebih hawkish. Jadi kalau memang statementnya FOMC minggu ini cenderung tidak banyak berubah dari Desember lalu, kami masih melihat potensi kenaikan suku bunga masih berpeluang terjadi di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan Maret 2016. Itu yang perlu diperhatikan dari statement dan juga dari kondisi terkini di The Fed. Nah, dari prospek FOMC meeting pekan ini, kami coba melihat pengaruhnya ke pasar. Jadi dengan potensi ataupun dengan peluang cenderung mempertahankan tidak menaikkan suku bunganya, kami melihat di pasar terutama indeks dolar Amerika Serikat saat ini yang kenaikannya sedang menghadapi level 100, ini akan potensial efisien. Jadi selama ini level The Fed redam potensi kenaikan suku bunga, dan kemungkinan indeks dolar peluang kenaikannya kembali akan tertahan di level 100. Jadi konsolidasi kemungkinan akan berlanjut dari level 100 ini dengan arah support di sekitar level 98 sampai 97. Nah, peluang yang mungkin jika memang dolar tertahan di level 100, kami melihat di sini emas. Jadi emas saat ini sedang berupaya naik dari 1045
poin 85 ke arah 1110. Ini adalah resisten yang merupakan line pivot line, kami sebut pivot line di sini, di sekitar 1110. Dan ini sudah coba diuji 2 kali di awal tahun 2016 ini. Jika FOMC tidak naikkan suku bunga dan bisa dorong dolar ke atas level 100, kami melihat potensi breakout di level 1110 dengan arah menuju resisten berikutnya di 1140. Support yang perlu diperhatikan dari harga emas ini adalah 1080. Dan berikutnya adalah peluang jika yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi indeks dolar break level 100. Jadi kita perlu perhatikan di sini euro yang saat ini masih dalam bearish channelnya sejak Agustus 2015 sampai saat ini. Namun penurunan sejak Desember tertahan di level 1.08. Nah, saat ini jika memang indeks dolar Amerika Serikat dari FOMC meeting berhasil breakout level 100, saya pikir menarik untuk memperhatikan breakout euro dolar di level 1.0800 untuk tekanan lebih lanjut dengan arah yang pertama low sebelumnya 1.0538 hingga support channel di sekitar 1.0300. Jadi untuk merangkum kembali video komentari tadi, yang pertama, FOMC meeting Januari 2016 hampir bisa dipastikan tidak akan menaikkan suku bunganya. Namun perlu diperhatikan statement moneternya, karena ini akan penting untuk FOMC meeting selanjutnya, yaitu pada bulan Maret 2016. Apakah akan naikkan suku bunga atau tidak di pertemuan tersebut. Yang kedua, hal ini menarik di tengah FOMC meeting, keputusannya dan juga statementnya, untuk diperhatikan kenaikan indeks dolar. Apakah bisa breakout level 100 seperti yang tadi chartnya menunjukkan. Terus yang ketiga, jika tertahan di level 100, maka menarik untuk melihat peluang emas dari emas. Jadi emas saat ini sedang mencoba breakout level 1110 yang merupakan resisten jangka pendek saat ini dengan arah menuju 1140 dengan support 1080. Yang terakhir, sebaliknya jika dolar index tidak menembus level 100, kita perlu memperhatikan euro dolar yang saat ini tekanannya senantiasa tertahan di level 1.0800. Jadi jika tertahan di level atau jika breakout indeks dolar di level 100, maka euro dolar berpeluang untuk breakout level 1.0800. Sekian dari saya, sampai jumpa di video komentari berikutnya.